Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aman Zini Salma. NIM 2010-2011-190 dari kelas PTUN HKI ICP akan menjelaskan tentang model-model acara pemeriksaan pengadilan tata usaha negara. Nah, jadi model-model pemeriksaan di pengadilan tata usaha negara. Model-model pemeriksaan di pengadilan tata usaha negara itu ada 3. Yang pertama, acara biasa, acara cepat, dan acara singkat. Nah, apa yang dimaksud dengan model pemeriksaan acara biasa? Jadi model pemeriksaan acara biasa itu adalah model pemeriksaan yang secara sederhana itu dikatakan sebagai pemeriksaan acara biasa dengan dalam sengketa pun yang menggunakan semua prosedur yang telah ditentukan. Pemeriksaan dilakukan dengan cara-cara yang umum, misalnya dengan pemeriksaan dilakukan dengan 3 orang hakim. Acara pemeriksaan persidangan di peradilan tata usaha negara, khususnya pengadilan tingkat pertama, umumnya dilakukan dengan acara biasa yang melewati prosedur seperti berikut, yakni yang pertama itu adalah proses dismisal atau dismisal proses, yaitu proses persidangan tata usaha negara yang pertama, di mana ketika setelah mendaftarkan gugatan ke pengadilan, selanjutnya berkas-berkas yang didaftarkan di pengadilan tersebut diproses sesuai ketentuan. Lalu kemudian melewati proses ini, yaitu proses dismisal atau dismisal proses. Menurut ketentuan dalam pasal 62 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam rapat pemusyawaratan, ketua pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan dinyatakan tidak diterima atau tidak bisa dalam hal yang pertama, pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak dimaksud dalam undang pengadilan. Yang kedua, syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 tidak dipenuhi oleh penggugat sekalipun ia telah diberitahu dan diperingatkan. Yang ketiga, gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak. Yang terakhir, apa yang dituntut dalam gugatan sederhana sudah dipenuhi oleh keputusan tata usaha negara yang digugat. Tahapan ini, dismisal proses, disebutkan oleh Indrahanto adalah sebuah tahap di mana suatu masa atau periode penelitian dan pemeriksaan di mana suatu gugatan atau perkara yang masuk dibuat masuk untuk dapat diperiksa dan disidangkan di muka sidang yang terbuka dan umum. Jadi misalnya itu merupakan kewenangan ketua pengadilan tun yang diberikan oleh undang-undang kepadanya. Kewenangan tersebut dimaksudkan untuk menyeleksi perkara-perkara yang dianggap layak atau tidak layak untuk disidangkan. Di samping itu untuk menghindari sesuatu yang tidak diperlukan, misalnya menghabiskan waktu, biaya, dan tenaga. Apabila di sebuah proses tersebut ternyata ketua pengadilan tidak menerima gugatan, maka dikeluarkan penetapan sebagaimana telah diatur dalam Surat Mahkamah Agung RI nomor 222 Mahkamah RI nomor 222 garing PD tun garing Romawi X 1993 tentang tanggal 14 Oktober 1993 tentang juklak yang menentukan agar ketua pengadilan tidak terlalu mudah menggunakan pasal 62 kecuali mengenai pasal 62 ayat 1 huruf A. Penetapan dismisal diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Yang kedua adalah pemeriksaan persiapan. Pemeriksaan persiapan akan dihadapi dalam proses persidangan tun setelah dismisal proses, di mana ketika sudah lulus dismisal proses, maka selanjutnya yang akan dilakukan adalah persiapan ini. Persiapan ini dilakukan sebelum dilakukan pemeriksaan pokok perkara. Hal ini wajib dilakukan
oleh hakim yang ditetapkan oleh ketua pengadilan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas. Jadi yang diperiksa itu sistematika daripada substansinya. Tujuan pemeriksaan persiapan adalah untuk mematangkan perkara. Segala sesuatu yang akan dilakukan dari jalan pemeriksaan tersebut diserahkan ke kearifan dan kebiasaan ketua majelis. Oleh karena itu, dalam pemeriksaan persiapan memanggil penggugat untuk menyempurnakan gugatan. Majelis hakim juga akan memanggil tergugat guna dimintai keterangan atau penjelasan mengenai keputusan yang digugat. Dan tidak seharusnya dilakukan secara terpisah, jadi harus bareng-bareng sesuai dengan ketentuan pasal 63 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tun. Jadi kalau ini tuh mirip seperti mediasi karena dikatakan dalam ayat 2 bahwa hakim itu wajib memberi nasihat. Jadi mirip kayak mediasi gitu. Kalau di perdata biasa. Proses selanjutnya yaitu pembacaan gugatan. Setelah pemeriksaan persiapan selesai gugatan dianggap sempurna oleh hakim, maka selanjutnya pemeriksaan persidangan yang terbuka untuk umum tersebut dilalui dengan pembacaan gugatan. Pembacaan gugatan diatur melalui ketentuan pasal 74 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tun. Dikatakan bahwa pemeriksaan sengketa dimulai dengan membacakan isi gugatan dan sesuatu yang memuat jawabannya oleh hakim ketua sidang. Dan jika tidak ada surat jawaban, pihak tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan jawabannya. Dalam praktik yang ada, ketika dalam pemeriksaan persiapan, para pihak telah hadir semuanya, maka pengadilan tidak lagi memanggil melalui surat panggilan sidang yang terbuka untuk umum. Karena dalam pemberitahuan sidang saat pemeriksaan persiapan tersebut yang telah disepakati bersama merupakan panggilan resmi pengadilan, sehingga tidak dilakukan pemanggilan melalui surat tercatat. Berbeda apabila ada salah satu pihak yang hadir, maka pengadilan wajib memanggil dengan surat tercatat untuk hadir di persidangan yang terbuka untuk umum. Selanjutnya adalah jawaban. Proses persidangan selanjutnya itu adalah jawaban. Jawaban merupakan hak tergugat. Mengenai jawaban ini diatur dalam pasal 74 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 86 tentang Tun. Apabila pada saat pembacaan gugatan tergugat belum mengajukan jawaban, maka diberi kesempatan terhadapnya. Dalam jawaban dapat memuat 2 poin utama, yaitu eksepsi dan pokok perkara. Mengenai eksepsi diatur dalam ketentuan pasal 77 Undang-Undang 5 tahun 86 yang mencakup eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan. Yang kedua, eksepsi kewenangan relatif pengadilan. Yang ketiga, eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan. Eksepsi lain yang dimaksud adalah kondisional. Maksudnya adalah apabila gugatan yang diajukan disini tidak bersyarat formil. Eksepsi lain ini mencakup gugatan kadaluarsa atau telah melewati tenggang waktu, gugatan prematur atau belum waktunya, penggugat tidak berkualitas atau tidak memiliki legal standing. Kalau dalam Tun itu berdasarkan pasal 75 ayat 2 Undang-Undang 5 tahun 86 dikatakan bahwa tergugat dapat mengubah alasan yang mendasari jawabannya hanya sampai dengan duplik, asal disertai alasan yang cukup serta tidak merugikan kepentingan penggugat dan hal tersebut tidak dipertimbangkan dengan sama oleh hakim. Selanjutnya adalah replik duplik atau menjawab. Kalau replik itu proses persidangan atau urusan negara di mana penggugat itu memberikan jawaban terhadap jawaban tergugat, di mana di sini melakukan kembali gugatannya terus duplik. Nah, duplik itu hak tergugat. Jadi duplik adalah jawaban penggugat terhadap replik yang diajukan penggugat. Hal selanjutnya adalah pembuktian para pihak. Alat bukti dalam perdata hampir sama dengan Tun. Dalam acara perdata, bukti mencakup surat saksi, pengakuan, sumpah, dan persangkaan hakim. Terus yang terakhir itu adalah pemeriksaan setempat, maksudnya sempurna para pihak. Sama halnya dengan hukum acara perdata, pada persidangan Tun juga terdapat sempurna para pihak. Setelah agenda pembuktian,
para pihak selesai, maka diajukan dengan agenda simpulan. Proses ini diatur dalam pasal 97 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86 yang berbunyi, dalam hal pemeriksaan sengketa sudah diselesaikan, kedua pihak diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat yang terakhir berupa kesimpulan masing-masing. Nah, terakhir itu yaitu putusan. Proses persidangan tata usaha negara yang terakhir adalah putusan. Setelah kedua belah pihak mengemukakan kesimpulan, maka hakim ketua sidang menyatakan bahwa sidang ditunda untuk memberikan kesempatan kepada majelis hakim untuk bermusyawarah dalam ruangan tertutup untuk mempertimbangkan segala sesuatu guna putusan sengketa tersebut. Setelah permusyawaratan dan menentukan sikap, maka sikap tersebut dituangkan dalam putusan. Putusan pengadilan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Tidak diucapkannya putusan dalam sidang terbuka untuk umum mengakibatkan putusan pengadilan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Nah, itulah proses model pemeriksaan acara biasa dalam TUN. Terhadap putusan akhir dengan metode acara pemeriksaan persidangan biasa dapat dilakukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Apabila tidak puas juga melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Contoh kasus metode pemeriksaan persidangan dengan acara biasa ini misalnya objek sengketa sertifikat tanah. Selanjutnya adalah proses acara cepat. Apa itu acara cepat? Menurut Indro Harto, acara cepat adalah pemeriksaan dengan percepatan dari jalannya proses pemeriksaan dan pemutusan pokok sengketa dari gugatan yang masuk dan dilakukan dengan menyingkatkan tenggang waktu. Dengan kata lain, menyederhanakan unsur-unsur dalam acara biasa. Berbeda dengan pemeriksaan acara biasa, pemeriksaan acara cepat ini dilakukan dengan hakim yang tunggal atau satu saja, karena tadinya kan 3 menjadi 1. Pemeriksaan dengan acara cepat dilakukan apabila terdapat kepentingan penggugat yang cukup mendesak. Hal ini dilihat dan disimpulkan dari alasan-alasan pemohon penggugat dalam gugatannya, sehingga dapat memohon kepada pengadilan agar pemeriksaan sengketa dipercepat. Dalam jangka waktu 14 hari sejak permohonan diterima, ketua pengadilan mengeluarkan penetapan tentang dikabulkan atau ditolaknya permohonan dengan acara cepat. Kemudian ketika ternyata ketua pengadilan mengabulkan permohonan pemeriksaan dengan acara cepat, maka dikeluarkan penetapan. Di samping itu juga sudah harus menentukan waktu persidangan tanpa dilakukan proses pemeriksaan persiapan sebagaimana acara biasa di atas. Selain itu, tenggang waktu untuk jawaban dan pembuktian bagi kedua belah pihak masing-masing ditentukan oleh tidak melebihi 14 hari. Putusan akhir dari pemeriksaan acara cepat ini berbentuk putusan yang dapat diajukan banding dan kasasi. Contoh kasus metode pemeriksaan persidangan dengan acara cepat ini adalah sengketa partai politik yang tidak lolos verifikasi oleh KPU. Contoh lainnya adalah menyangkut keputusan TUN yang berisikan pemerintah pembongkaran bangunan atau rumah yang ditempati penggugat. Selanjutnya adalah proses acara singkat. Metode acara singkat adalah suatu prosedur acara yang diselenggarakan untuk memeriksa perlawanan dari penggugat terhadap penetapan ketua pengadilan dalam suatu rapat permusyawaratan. Pemeriksaan acara singkat oleh Pengadilan Tata Usaha Negara menyangkut perlawanan. Perlawanan dimaksud diajukan ketika gugatan tidak lolos dismissal proses. Penetapan yang dikeluarkan berdasarkan rapat permusyawaratan penetapan yang dikeluarkan berdasarkan rapat permusyawaratan menyatakan gugatan tidak diterima atau tidak berdasar karena beberapa hal antara lain. Yang pertama, pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang pengadilan. Yang kedua, syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 tidak dipenuhi oleh penggugat sekalipun ia telah diberitahu dan diperingatkan. Yang ketiga, gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak. Yang keempat, apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah dipenuhi oleh keputusan tata usaha negara yang digugat. Yang terakhir, gugatan dilakukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya. Berdasarkan penetapan tersebut,
dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan dalam tenggang waktu 14 hari setelah penetapan diucapkan. Perlawanan diperiksa dan diputus oleh pengadilan dengan acara singkat. Apabila perlawanan dibenarkan pengadilan, maka penetapan yang menyatakan bahwa gugatan tidak diterima menjadi gugur demi hukum, sehingga pokok gugatan akan diperiksa, diputus, dan diselesaikan dengan acara biasa. Putusan perlawanan ini tidak dapat diajukan upaya hukum banding ataupun kasasi. Untuk contoh kasus pemeriksaan persidangan acara singkat ini sebenarnya kasuistis sepanjang memenuhi pasal 62 Undang-Undang Peratun di atas. Baik, setidaknya itulah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.